kejauhan atau yang dikenal sekarang Jabal Nur, bukit yang bercahaya. Memang kemarin kita sempat berencana untuk pergi naik ke Jabal Sur, ke Jabal Nur, ke Gua Hira, tetapi karena anggotanya kurang, maka kita batalkan rencana itu. Rasul diangkat menjadi Rasul di kota Makkah, berjuang di kota Makkah. Nah, Rasul didukung oleh beberapa kaum muslimin dan ditentang oleh kebanyakan orang-orang musyrikin di kota Makkah, sehingga Rasulullah terpaksa keluar dari kota Makkah. Setelah Rasulullah pergi ke Jabal Sur yang kita lihat kemarin dan kita ceritakan, ketika Rasulullah ingin meninggalkan kota Makkah ini, Rasul menatap kembali ke belakang melihat kota Makkah. Lalu Rasulullah berucap, "Wallahi innaki la khairu ardillahi fillahi wa ahabbu ardillahi ilallahi laula khurijtu ma farastu minki." Artinya, sesungguhnya Makkah, kamulah tanah terbaik di sisi Allah dan kamulah tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan keluar dari kota Makkah kecuali karena saya dipaksa keluar dari kota Makkah. Kalaulah Rasulullah tidak dipaksa, tidak ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy, Rasul tidak akan keluar dari kota Makkah ini. Sebab apa? Karena kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tanah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga pasti sangat cinta, pasti senang, tenang, damai di tempat kelahiran kita masing-masing. Sedemikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dan sayang terhadap kota Makkah Al-Mukarramah. Apalagi kota Makkah ini sangat mulia, sangat dihormati. Amal ibadah dilipat gandakan di kota Makkah Al-Mukarramah. Satu kali sholat lebih baik dari 100.000 kali sholat di tempat lain. Oleh karena itu, semoga semua ibadah yang sudah kita laksanakan di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun-tahun yang akan datang kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lagi untuk melaksanakan umrah atau untuk melaksanakan haji. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini dari kota Makkah menuju kota Madinah lumayan jauh sekali, tetapi Allah sudah berikan kita kemudahan dengan fasilitas pakai mobilnya bagus, AC-nya dingin, sehingga tanpa terasa nanti kita sudah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali menelaah dan membaca kembali bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah hanya mengendarai onta bersama Abu Bakar As-Siddiq, juga dengan Abdullah bin Uraikid sebagai petunjuk jalan bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka berjalan bertiga saja dari kota Makkah menuju kota Madinah, hanya pakai onta yang tidak ada atapnya. Mereka merasakan panas siang hari dan merasa dingin ketika malam hari, dan mereka sambil bersembunyi-sembunyi dari orang-orang Quraisy atau orang Arab yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sudah tenang, sudah bisa tidur nyenyak di bis ini. Tiba-tiba nanti sudah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita selaku hamba Allah manusia, kita tidak mempunyai, kita tidak memiliki apa-apa selain amal ibadah yang kita laksanakan di atas muka bumi ini. Selebihnya adalah milik Allah. Harta kita milik Allah,
diri kita juga milik Allah. Jadi semua yang Allah berikan itu harus kita syukuri supaya Allah menambah nikmat itu bagi kita. Nah, sebelah kanan coba lihat ada masjid ini. Masjid ini namanya Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah atau Masjid Umrah. Jadi masjid ini kemarin sempat kita terangkan, ada 3 tempat berniat di sekitar tanah haram ini yang direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya jika bermikot untuk melaksanakan umrah, cukup keluar dari tanah haram, dimanapun tanah halalnya sudah boleh berniat. Bagi orang yang ada di Makkah, ketika dia ingin melaksanakan umrah, harus keluar dari tanah haram Makkah sampai ke tanah halal. Bolehlah dia berniat di sana untuk melaksanakan umrah di seluruh tanah halal di perbatasan tanah haram Makkah. Tetapi ada 3 tempat yang direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang paling afdal adalah Ja'ranah. Ja'ranah yang kita ziarah pertama, kita bermikat di Ja'ranah. Kenapa Ja'ranah pertama dari tempat mikat yang lain? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau sendiri yang mengambil mikot dari Ja'ranah. Setelah Rasulullah selesai berperang dengan orang-orang Hawazin di lembah Hunain, Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mendapatkan tawanan yang sangat banyak, dan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Harta rampasan dan tawanan ini dikumpulkan Rasulullah di sekitar Masjid Ja'ranah yang kita lihat kemarin. Lalu setelah beberapa hari Rasulullah di sana menunggu orang-orang Hawazin yang sudah masuk Islam datang menghadap kepada Rasulullah supaya mereka negosiasi kepada Rasul, meminta tawanan dibebaskan atau harta diberikan kepada mereka. Datanglah beberapa orang Hawazin yang sudah masuk Islam, dia meminta kepada Rasulullah dua-duanya dikembalikan kepada mereka. Semua tawanan perang mereka mau dikembalikan, semua harta rampasan juga mereka mau dikembalikan. Rasulullah tidak menerima. Rasulullah memberikan pilihan, kalau mau mengambil harta tawanan silahkan, tetapi harta untuk kami. Kalau mau mengambil harta tawanan untuk kami. Jadi utusan orang-orang Hawazin yang sudah masuk Islam itu, dia memilih tawanan dikembalikan kepada mereka, sementara harta itu biarlah untuk kaum muslimin. Nah, setelah harta ini terkumpul di sana, Rasulullah membagi harta lebih banyak kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam. Kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika Rasulullah membuka kota Makkah, ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, ketika Rasulullah membebaskan kota Makkah dari penyembahan terhadap berhala. Setelah Rasulullah masuk ke kota Makkah, mengepung kota Makkah dan membebaskan orang-orang yang tidak melawan kepada Rasulullah, banyaklah orang-orang Makkah yang masuk Islam. Nah, setelah mereka masuk Islam, langsung Rasulullah ajak mereka berperang ke Hunain. Di lembah Hunain berperang dengan suku Hawazin. Nah, mereka yang baru masuk Islam ini diberi bahagian lebih banyak daripada sahabat yang sudah lama masuk Islam. Nah, setelah dibagi harta-harta ini, orang-orang Madinah merasa Rasulullah tidak adil kepada mereka. Wahai Rasul, kami berjuang denganmu, berperang di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, dan peperangan-peperangan yang lain. Sekarang kami ikut perang di Hunain, berperang dengan Hawazin. Kenapa kami diberikan bahagian lebih sedikit daripada mereka yang baru masuk Islam? Rasulullah mengatakan kepada mereka, apakah kalian tidak ridho saudara kalian pulang membawa harta, sementara kalian pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Manakah lebih berharga bagi kalian, Rasulullah ataukah harta rampasan? Kata Rasul. Lalu para sahabat sadar mereka sudah salah.
Mereka sudah menentang ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sadar bahwa Rasul lebih berharga dari segalanya. Ketika mereka sadar bahwa mereka sudah salah, mereka menangis sampai jenggot mereka yang tebal-tebal itu basah dengan air mata mereka. Setelah Rasulullah selesai membagi harta itu pada malam hari, berangkatlah Rasulullah dari Ja'rana itu. Di Ja'rana itu Rasulullah berniat bermikot untuk melaksanakan umrah. Bermikot di sana, Rasul langsung berangkat ke kota Makkah dan melaksanakan umrah di sana. Nah, karena itulah, karena Rasulullah yang mengambil mikot di Ja'rana, maka Ja'rana menempati posisi pertama mikot terbaik yang ada di kota Makkah. Yang kedua, Masjid Tan'im yang kita lihat tadi, yang ada sebelah kanan kita. Masjid ini dijadikan juga tempat mikot, tempat berniat untuk melaksanakan umrah. Orang yang pertama bermikot di sini adalah Siti Aisyah. Ketika Rasulullah mengerjakan haji wada atau haji perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ikut serta melaksanakan haji pada waktu itu. Ketika Rasulullah bersama Siti Aisyah sudah selesai melaksanakan pekerjaan-pekerjaan umrah, pekerjaan-pekerjaan haji, sudah berniat melaksanakan haji, sudah tarwiyah, sudah wukuf, sudah mabit di Musdalifah, sudah mabit di Mina, sudah selesai mabit semua, maka Siti Aisyah datang bulan. Akhirnya Siti Aisyah belum bisa melaksanakan umrah untuk hajinya. Lalu Siti Aisyah menunggu sampai dia bersih. Dia menunggu di daerah Ma'abdah. Di sana ada Masjid Ijabah namanya. Di sanalah dulu Aisyah menunggu sampai dia bersih kembali. Setelah dia bersih, setelah mandi janabah, lalu Aisyah melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya sudah bersih. Bolehkah saya mengambil mikot untuk umrah?" Maka Rasulullah membolehkan, dan Rasul mengutus Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengawani Siti Aisyah bermikot ke Tan'im. Jadi Aisyah dikawani oleh saudaranya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi orang yang pertama sekali mengambil mikot di Tan'im tadi adalah Siti Aisyah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dia menempati posisi kedua terbaik tempat mikot di sini. Namun sayangnya untuk umrah kali ini kita tidak bisa bermikot dari situ, tapi tidak apa-apa. Kita sudah sempat melaksanakan umrah 3 kali. Yang pertama kita datang dari Jeddah langsung umrah, yang kedua dari Ja'rana, yang ketiga dari Hudaybiyah. Dari Hudaybiyah kemarin sudah singgung kenapa Hudaybiyah dijadikan tempat mikot juga, karena sempat Rasulullah berangan-angan, berkeinginan untuk bisa mengambil mikot dari Hudaybiyah. Nah, tadi itulah sekilas cerita tentang Hudaybiyah, Ja'rana, dan juga Masjid Tan'im yang ada di sebelah kanan kita tadi. Nah, di depan kita nanti bagi yang masih bangun, nanti akan kelihatan sebelah kiri ada kotak kecil. Kotak kecil ini adalah tempat atau makamnya ibunda kita Siti Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummuna Maimunah dimakamkan di sini, di depan sana. Yang masih bangun coba lihat depan sana sebelah kiri. Ada kotak di pinggir jalan. Di depan sana sebelah kiri ada kotak di pinggir jalan. Nampak? Nampak tidak? Nah, itu di depan kita sebelah kiri ya. Depan sebelah kiri. Itu yang ada tulisan Allah itu. Kotak ini pas sebelah kiri kita lihat. Nampak kan? Yang tulisan Allah ini sebelah kiri. Ini makam ibunda kita Siti Maimunah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ibu kita Maimunah. Dimakamkan di sini, dimakamkan di Jumum. Jadi istri Rasulullah Siti Khadijah dimakamkan di Ma'la,
Siti Maimunah dimakamkan di Jumum tadi yang kita lihat, dan selebihnya istri Rasulullah dimakamkan di perkuburan Baqi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, selebihnya istri Rasulullah Siti Aisyah, baru Hafsah, Hindun, siapa lagi istri-istrinya yang lain, dimakamkan 9 orang di sana. 9 orang dimakamkan di Baqi, 1 orang di Jumum Maimunah, 1 orang di Ma'la yaitu Siti Khadijah. Itu kita lihat tadi perkuburannya, tapi sayang kita tidak bisa singgah, kita hanya bisa melihat saja. Yang penting kita sudah lihat dan sudah tahu di mana ibunda kita Maimunah dimakamkan.